Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Si Raja Jawa sudah mulai kehilangan taringnya, sudah mulai kehilangan pendukung-pendukungnya. Kita lihat saja realitasnya begitu kan. Ketika melihat diskusi dari ELC ya, ketika Adi Prayitno mengatakan bahwa seorang Jokowi sudah tidak lagi mereka punya pengikut-pengikut besar ya. Karena dengan pengikut-pengikutnya itu sudah berpaling. Artinya apa? Artinya hanya orang-orang tertentu yang kemudian mendukung Jokowi sekarang. Ya mungkin Projo, mungkin PSI begitu. Yang lain sudah tidak ada lagi kabarnya. Di media sosial kita lihat saja seorang Jokowi sudah dikritik habis-habisan. Yang namanya Mulyono, Kaisang, terus kemudian Gibran. Makanya sejak awal saya sudah katakan bahwa dinasti politik itu tidak selamanya mereka melenggang tinggi begitu kan ya. Ya, pada kenyataannya rusak, pada kenyataannya amburadul. Bagaimana si Raja Jawa bisa menguasai ini semua? Partai-partai sudah mulai agak berpaling. Partai Golkar yang begitu ngotot dengan seorang Jokowi pada waktu itu, ketika diganti Bahlil begitu kan? Ya Bahlil lebih dekat bagaimana kepentingan-kepentingan itu bersama dengan Prabowo. Partai Demokrat bersama Prabowo, ya PAN bersama Prabowo, Gerindra, ya apalagi begitu kan ya. Saya kira realitasnya bahwa si Raja Jawa itu sudah ambiar begitu kan. Sudah ambiar mereka, sudah tidak bisa lagi, sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Saatnya si Raja Jawa itu, si Mulyono itu masih menunggu ini sebenarnya. Lengsernya masih nunggu itu sebenarnya. Pada kenyataannya citra popularitas semuanya sudah ambiar. Tidak ada lagi yang kemudian mendukung seorang Mulyono. Kalau kita amati bagaimana diskusi-diskusi yang kemudian disampaikan oleh Adi Prayitno begitu kan ya, oleh Adi Prayitno seperti ini ya. Mari kita lihat ya apa yang kemudian disampaikan oleh Adi Prayitno, begitu ngeri sedap ya. Seperti ini. Kelompok-kelompok para pendukung Jokowi yang kecewa hari ini, Bang. Itu saya kira akan fight back, akan menguliti satu persatu persoalan-persoalan manuver politik ekstrim yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kalau hanya mengandalkan Projo, kalau hanya mengandalkan PSI, saya kira akan babak belur, Bang. Per hari ini sekalipun perang narasi terkait dengan serangan-serangan ke Jokowi dan keluarga besarnya, keok mereka di medsos. Gak ada yang pasang badan. Projo tak ada pasang badan, PSI tak ada pasang badan. Dan per hari ini juga, partai yang sejak lama menyatakan tegak lurus dengan Pak Jokowi, satu persatu warna pasang badannya ke Jokowi mulai hilang. Nggak ada tuh partai-partai seperti Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN pasang badan dan marah-marah ketika akun Fufufapa, ketika Mas Kaisang dan yang lainnya dikritik. Nggak ada. Yang bela itu cuma kawan-kawan Projo dan PSI. Ini kan menunjukkan bahwa pesona kebintangan Pak Presiden secara perlahan tinggal nunggu 1 bulan 8 hari. Kalau supporter politiknya tidak kuat, maka yang akan terjadi adalah notorius. Pak Jokowi memang terkenal, tapi terkenal keburukannya. Yang dicicil itu adalah soal politik dinasti, keluarga besarnya yang tidak sederhana, hidupnya sangat elitis, dan seterusnya, dan seterusnya. Dalam konteks itulah saya kira, dari lubuk hati yang paling dalam, saya tak yakin bahwa Pak Jokowi hanya pulang kampung ke Karanganyar, membiarkan semua para orang yang selama ini sakit hati ataupun terdolimi akan diam dengan itu semua. Oleh karena itu, pastinya Pak Jokowi sedang berpikir untuk mencari satu sandaran politik yang pastinya akan diandalkan supaya serangan-serangan itu bisa ditangkal dan ada orang yang kemudian pasang badan. Ada benarnya. Sekarang kami dari TV, juga dari diskusi kayak gini, susah banget nyari narasumber yang bersedia membela Jokowi. Jadi semuanya pasif. Itulah tadi apa yang disampaikan oleh Adi Prayitno. Ngeri-ngeri sedap bos begitu kan. Semuanya pendukung-pendukung Jokowi sudah berpaling ya. Apalagi PDIP, pendukung-pendukung dan simpatisannya. Apalagi dengan yang lain. Karena apa yang mau diharapkan dari seorang Jokowi ini? Sudah tidak ada mereka. Artinya apa? Akibat ya ulah-ulah mereka sendiri. Bisa saja seorang Jokowi ini diseret kepada pengadilan. Bisa saja masuk penjara.
Ya kita lihat saja begitu, banyak orang yang kemudian ingin menghakimi. Ini Projo. Gimana Projo mau pasang badan? Kan gak ada orangnya. Mereka kalau kegiatan sewa orang. Setelah lengser mah kabur udah sekeluarga ya. Mulyo itu salah satu wayang dari sebuah pergelaran yang paling bertanggung jawab adalah dalang dan panitia acara. Kalau dalang dan panitia acara tidak diikut sertakan dalam mengadili Mulyono, maka nasib bangsa ini seperti lepas dari kandang harimau, masuk kandang serigala. Yang dulu ya Jokowi begitu kan ya, sekarang sudah banyak yang tidak begitu percaya kepada seorang Jokowi begitu. Coba kita lihat saja di media sosial, baik di berbagai media sosial platform apapun, seorang Jokowi paling hanya segelintir orang yang mendukung seorang Jokowi begitu. Kalau dulu penjilat semua begitu kan, jilat kepada seorang Jokowi. Karena Jokowi punya power pada waktu itu. Semuanya jilat. Setelah lengser hilang. Dan itu sudah diungkapkan oleh seorang Jokowi ya. Kalau mau ada kepentingan datang beramai-ramai ya, setelah mau lengser ya pergi beramai-ramai juga. Itu sudah diungkapkan oleh seorang Jokowi. Artinya apa? Artinya bagi kami tidak usah menyalahkan pendukung-pendukung dan rakyatnya. Menurut saya pribadi dari karma dan ulah sendiri. Tidak bisa menjaga marwah sebagai kekuatan, kekuasaan apa yang dimiliki oleh seorang Jokowi. Itu sebenarnya. Tapi kita lihat saja realitasnya bahwa persoalan-persoalan politik sekarang ini ya, seorang Jokowi tidak mungkin akan pulang ke Solo begitu. Kabarnya akan pulang ke Solo. Ya, semakin ambiar mereka. Pasti ada lobby-lobby politik nanti dengan Prabowo ya. Ya, biarlah ya si Mulyono ya cungkring yang sudah menipu rakyat Indonesia. Segala pernyataan, debat, diskusi, komentar banyak hal alter politik dari pengamat adalah pada realitasnya. Realitas adalah resultan ya dari sikap perilaku politik yang telah ditanam, diinvestasikan. Moralitas, dignity, cara berpikir kebangsaan ya, ini yang menjadi tepat yang teratas. Please, kalau udah kabur sekeluarga, termasuk menteri-menterinya yang kabur, jangan pernah diizinkan untuk masuk Indonesia lagi. Ngeri-ngeri sedap ya ternyata ini komentar-komentar netizen. Ini saya bacakan komentar dari netizen ya. Saya hanya membacakan komentar-komentar dari netizen. Coba kita lagi baca. KPK RI Kaisang jangan takut buka semua aib kelakuan melawan hukum keluarga Mulyono. 38 hari lagi keluarga Mulyono nggak ada arti bagi institusi Polri ya. Beranilah merawan Mulyono, sudah sangat merusak NKRI. Ini komentar-komentar netizen ngeri-ngeri sedap ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau saya simpulkan bahwa sekarang ini pendukung-pendukung dari Mulyono itu sudah banyak berpaling begitu kan ya. Coba kita lihat saja, mulai dari kalangan politisi seperti Kodari ya. Seperti Kodari, mereka sudah agak melempem begitu kan ya. Terus kemudian orang-orang istana juga agak melempem di situ. Artinya inilah politik yang kemudian ya menurut saya apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi ya bagi karma bagi dirinya begitu kan ya, atas kesalahan dan dosa-dosa besar yang dilakukan oleh seorang Jokowi di situ. Ya inilah politiknya begitu ya. Makanya kalau seorang pemimpin situ masih berkuasa ya apapun begitu kan ya, tai kucing pun dijilat ya, tai kucing pun dijilat kalau mereka berkuasa begitu kan ya. Siapapun kalau orang berkuasa banyak para penjilat-penjilat di situ begitu kan. Tapi pada kenyataannya saya kira inilah politik begitu kan ya. Ada masanya di situ. Mungkin masanya sekarang bukan masanya seorang Jokowi ya. Mungkin masanya masa yang lain ya. Coba kita lihat ini. Ketika lampu terang, loron berkumpul. Ketika lampu mati, loron pun pergi. Coba yang ribut sama Rocky Gerung itu Pak ya Karni untuk bela Pak Jokowi. Dan Pak Karni sudah menjelaskan di situ pada acara ILC. Dia menjelaskan bahwa susah cari sekarang ini pendukung-pendukung dan pengamat-pengamat yang mendukung seorang Jokowi. Susah, hanya Sylvester di situ. Itu pun bukan adu gagasan tapi adu otot begitu kan ya. Saya kira inilah mungkin kemunduran yang sangat-sangat luar biasa. Ternyata kepentingan-kepentingan itu yang kemudian direbutkan begitu kan. Kekuasaan, kepentingan, kewenangan itulah yang hanya direbutkan oleh orang mereka. Makanya semuanya tergantung seorang pemimpin. Kalau Prabowo tegak di situ nantinya begitu kan melawan ini semua, saya yakin dan saya yakinnya begitu bahwa
Tidak ada lagi yang namanya kepentingan-kepentingan itu. Pasti ada kepentingan terselubung, inilah dan itu. Mungkin itu yang kami sampaikan, ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.